Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru calon guru penggerak di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya M. Andrianto, Guru SDN Semboja 02, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal. Izinkan pada kesempatan kali ini saya memaparkan hasil diseminasi aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator dan pengajar praktik saya. Beliau adalah Ibu Elis Salatun Kodaria dan Ibu Roisah. Adapun rancangan tindakan untuk aksi nyata saya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, latar belakang. Budaya positif adalah sesuatu yang diharapkan oleh setiap lingkungan masyarakat, keluarga, maupun lingkungan sekolah, khususnya dalam lingkungan pendidikan di sekolah. Budaya positif ini sangatlah diperlukan untuk membangun identitas sukses peserta didik di sekolah maupun segenap dewan pendidik dan wali murid. Penerapan budaya positif sudah seyogyanya diterapkan oleh seluruh warga sekolah dalam menciptakan iklim pendidikan yang mampu membiasakan setiap warganya, khususnya murid, dapat melakukan kebiasaan yang positif. Dengan menerapkan budaya positif, guru mampu menjadi role model dengan posisi sebagai manajer yang dapat menuntun tumbuhnya kesadaran murid dalam berperilaku. Selanjutnya, tujuan aksi nyata yang pertama menumbuhkan sikap tanggung jawab, komitmen, serta kemandirian pada murid. Yang kedua, menumbuhkan karakter baik dalam diri murid. Yang ketiga, terciptanya budaya positif baik di kelas, sekolah, maupun dalam pembelajaran. Yang keempat, membiasakan murid menemukan kebebasan sesuai dengan keyakinan kelas. Yang kelima, terciptanya suasana belajar yang berpihak pada murid. Dan yang keenam, melatih kolaborasi dan komunikasi. Adapun tolak ukur hasil aksi nyata yang saya lakukan. Yang pertama, peserta didik mampu membuat serta melaksanakan keyakinan kelas yang telah diyakini serta mengaplikasikan nilai-nilai profil belajar Pancasila secara sadar, konsisten, dan berkelanjutan. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan dan membiasakan budaya positif demi mewujudkan visi sekolah. Yang ketiga, peserta didik merasakan keamanan dan kenyamanan ketika berada di lingkungan sekolah. Yang keempat, peserta didik mampu memelihara karakter baik dalam dirinya. Yang kelima, peserta didik memiliki rasa tanggung jawab yang besar serta kesadaran yang tinggi dalam melaksanakan kebaikan. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menjaga komitmen yang telah disepakati bersama. Selanjutnya, dukungan yang dibutuhkan adalah yang pertama, kepala sekolah sebagai pendukung utama terlaksananya aksi nyata. Yang kedua, seluruh warga sekolah, dalam hal ini adalah rekan sejawat, tenaga kependidikan, dan murid berpartisipasi aktif dalam melaksanakan budaya positif. Yang ketiga, orang tua murid membantu mengawasi putra-putrinya di rumah dan melaksanakan budaya positif di rumah sehingga siswa konsisten dalam melaksanakan budaya positif baik di sekolah maupun di rumah. Adapun lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Dan yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan penerapan budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Semboja 2, Ibu Sriati SPD SD, yang saya hormati Ibu Bapak Dewan Guru SD Negeri Semboja 2, dan yang saya cintai siswa pengurus kelas 6 SD Negeri Semboja 2. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rahmat kepada kita semua. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif CGP Angkatan 7 Kabupaten Tegal oleh Pak M. Andrianto. Sholawat serta salam marilah kita curahkan ke hadirat Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu diberi syafaat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Saya akan membacakan beberapa susunan acara. Acara yang pertama adalah pembukaan, kedua sambutan, ketiga acara inti, dan yang terakhir adalah penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara berikutnya adalah sambutan, yang mana akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Semboja 2 kepada Ibu Sriati SPD SD. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Semboja 02, dan yang utama Bapak M. Andrianto SPD selaku calon guru penggerak dan perwakilan dari kelas yang saya cintai. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita semua panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat, hidayah dan inayahnya kita semua masih diberi nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, ya. Semoga kita semua selalu diberi sehat jasmani dan rohani. Amin. Sholawat serta salam kita semua limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pagi yang cukup cerah ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul di suatu ruangan kelas 6, ya, dalam rangka acara diseminasi budaya positif, yaitu suatu kegiatan, ya, dari salah satu program guru penggerak. Oke. Alhamdulillah di SD Negeri Semboja 02 ada salah satu guru, ya, alhamdulillah dilulus menjadi calon guru penggerak, di mana untuk mendapatkan titel calon guru penggerak itu melalui proses yang tidak mudah, ya, melalui proses testing, ya, tes segala macam. Alhamdulillah Bapak M. Andrianto SPD bisa lolos, dan kita berharap, kita doakan semoga semua kegiatan yang dilakukan oleh Bapak M. Andrianto SPD semuanya berjalan dengan lancar, sesuai apa yang diharapkan, dan nantinya lulus dengan predikat yang terbaik.
Dan yang lebih penting lagi, program-program yang menjadi ya kegiatan di calon guru penggerak itu nantinya juga akan menginspirasi, membawa dampak yang baik bagi rekan sesama guru dan bagi siswa-siswi di SD Negeri Semboja 02. Apapun yang dilakukan oleh Bapak M. Andrianto SPD, kita semua sebagai warga SD Negeri Semboja 02 harus kita dukung dan harus kita semangati. Toh nantinya akan berimbas ya hal-hal yang positif pada SD ini. Kita berharap ke depannya ya situasi pembelajaran, situasi kinerja kita akan lebih baik dengan adanya guru penggerak di SD ini. Program-programnya begitu bermanfaat ya, begitu berguna terutama bagi lingkungan di SD Negeri Semboja 02. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar, tanpa halangan suatu apapun, dan apa yang nanti disampaikan atau program-program apa nanti kita bermanfaat bagi kita semua untuk kedepannya, untuk kemajuan SD Negeri Semboja 02 harus lebih baik, harus berkreatif, dan harus lebih maju, lebih sukses, baik gurunya, baik siswa-siswanya. Harapan kita semua, itu, dan itu saja kiranya dari saya, sambutan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaiannya. Untuk acara berikutnya adalah acara inti, yang mana akan disampaikan oleh Bapak M. Andrianto SPD. Kepada Bapak M. Andrianto SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa, tetap semangat. Yes. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa sahibi syafa'ah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Semboja 02, Ibu Sriyati SPD SD, segenap Dewan Guru, pendidik, staf dan karyawan, serta TU di instansi SDN Semboja 02 yang kami banggakan. Tidak ketinggalan pula perwakilan dari pengurus kelas 6, putra-putri kita yang terbaik yang kami banggakan. Pada kesempatan yang baik ini, pertama marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beberapa kenikmatan kepada kita, terutama nikmat sehat, sempat, sehingga pada pagi menjelang siang ini kita bisa dipertemukan dalam suatu majelis yang mulia ini, yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif. Mudah-mudahan hadirnya Bapak Ibu semuanya tercatat sebagai amal ibadah yang kelak akan mendapatkan pahala kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan terus kepada beliau, junjungan kita yang diagungkan oleh Yang Maha Agung, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan semoga kita yang berkumpul di sini tercatat sebagai umat yang akan mendapatkan syafaatnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama kami sampaikan adalah ucapan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sriyati SPD SD, dan juga teman-teman guru yang telah membantu
mensupport, memberikan dukungan kepada saya sedang mengemban satu amanat pendidikan melalui program pemerintah, yaitu pendidikan guru penggerak angkatan 7 di Kabupaten Tegal. Mudah-mudahan atas dukungan panjenengan, support serta doa dari panjenengan, saya bisa melaluinya dengan baik. Bapak Ibu yang kami hormati, salah satu kewajiban saya dalam mempelajari beberapa modul, terutama di modul 1, 1.1, 1.2, 1.3 sampai 1.4 yang kami lalui kurang lebih 2 bulan lamanya, ada satu kewajiban yang harus kami sampaikan kepada instansi terkait, terutama di sekolah kami, harus bisa memberikan diseminasi atau sosialisasi budaya positif yang di dalamnya merupakan materi yang luar biasa untuk kemajuan pendidikan di SDN Sembojano 2. Oleh karenanya kami mohon izin kepada panjenengan untuk sekedar memberikan waktu, sekedar memberikan sebuah kelonggaran untuk bisa mendengarkan, kemudian nantinya bisa diimplementasikan baik di kelas masing-masing, terutama di lingkungan sekolah kita tercinta. Diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh saya sendiri, M. Andrianto, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tegal. Selamat datang para guru hebat. Saya katakan demikian karena saya yakin panjenengan itu punya potensi yang luar biasa. Saya mengajak kepada panjenengan, mari kita belajar bersama, kita berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Karena saya berpikir tanpa adanya dukungan, tanpa adanya kolaborasi, tentunya ini akan sangat sulit. Maka saya senantiasa mengajak pada panjenengan, ayo kita berkolaborasi untuk memajukan sekolah kita tercinta melalui beberapa program yang kami realisasikan di SDN Sembojano 2. Pada konsep utama modul budaya positif yang saya pelajari itu ada 7 materi. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat yaitu motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, kemudian yang keenam segitiga restitusi, dan yang terakhir adalah keyakinan kelas. Ini yang nanti akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru, yang mudah-mudahan nanti bisa diimplementasikan di kelas masing-masing. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Artinya tugas kita sebagai guru itu menuntun apa yang sudah ada pada diri anak-anak kita. Karena kalau kita berpikir anak itu ibarat kertas yang masih kosong, itu adalah pikiran yang salah. Justru anak itu sejak lahir sudah memiliki potensi. Ada yang namanya laku positif, ada juga laku negatif. Nah, tugas guru adalah menuntun. Kata menuntun itu berarti dengan kesabaran, dengan keyakinan mencapai tujuan pendidikan supaya kita bisa menyiapkan anak-anak kita nanti kelak di kehidupan masyarakat ataupun untuk dirinya sendiri. Caranya bagaimana? Yang sudah menjadi potensi baik kita tebalkan, kemudian yang potensi buruknya kita usahakan untuk menghilangkan. Karena kodrat anak itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam, anak itu diciptakan melalui sebuah media, ada sebuah ruang, ada sebuah kelas, ada sebuah lembaga pendidikan.
Kemudian zamannya, jangan lupa kita mengajari mereka sesuai dengan pada zamannya. Anak sekarang harus kita ajari yang namanya pembelajaran digital. Kalau zaman dulu yang penting bisa menulis, yang penting bisa membaca, itu sudah cukup. Zaman sekarang tidak bisa. Kadang anak kecil usia 3 tahun saja sekarang sudah pandai bermain HP. Anak saya, Bu, itu sudah bisa mencari yang namanya YouTube, Upin Ipin, Pororo. Saya sampai hafal namanya teman-teman Upin Ipin, Jarjit, Ihsan. Itu sampai saya, kok anak saya bisa. Itu efek bahwa pendidikan ternyata sekarang harus sesuai dengan zamannya. Kalau tidak diikuti dengan zamannya, tentunya kita akan tertinggal jauh. Gitu. Kemudian oleh sebab itu pendidik atau kita sebagai guru itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Yang positif kita tebalkan, yang laku negatif kita hilangkan. Bukan pada dasar hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ini adalah filosofi Ki Hajar Dewantara yang sedang kita bumikan melalui program Kementerian Pendidikan, yaitu adanya kurikulum merdeka. Nah, budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan yang sifatnya universal yang diterapkan di sekolah. Kemudian budaya positif ini yang dilakukan di sekolah adalah sebuah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini yang dinamakan budaya positif. Berarti sebuah nilai-nilai yang sifatnya universal, pembiasan-pembiasan yang dilakukan oleh kita yang nantinya menuntun anak untuk menjadi sebuah pribadi yang baik melalui program-program yang baik. Nah, pada materi pertama adalah perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu lingkungan yang positif. Sehingga kemarin saya membuat satu program, bahkan saya cantumkan dalam satu keyakinan kelas di kelas 6, yaitu menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Karena bagaimana kita bisa melaksanakan sebuah kebiasaan yang baik kalau lingkungannya saja belum baik. Oleh karenanya 1 bulan sekali kita programkan untuk membersihkan atau kerja bakti di lingkungan sekolah. Dengan lingkungan yang nyaman, tentunya anak akan merasa nyaman dan aman ketika melakukan proses pembelajaran. Dengan rasa aman dan nyaman itu pasti siswa-siswi kita mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan satu kata merdeka, mandiri dan penuh tanggung jawab. Lazimnya disiplin ini dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi siswa-siswi kita. Baik, coba Bapak Ibu guru, ini ada satu contoh. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan coba lakukan. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba saya minta tolong, mungkin Bu Guru Ruslina sama Bu Guru Asri, yang mengepalkan tangan siapa? Bu Guru Ruslina, coba kepalkan tangan. Tugasnya mengepalkan tangan sekuat-kuatnya. Kemudian Anda berpikir dan bayangkan bahwa Anda itu dalam kepalan tangannya itu menyimpan sesuatu yang berharga. Berarti saya menyimpan sesuatu yang sangat berharga sehingga saya kepalkan tangan saya. Nah, karena saking berharganya, maka Bu Guru Ruslina perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Karena apa? Begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, tugas Bu Guru Asri, coba Anda membuka kepala tangan Bu Guru Ruslina. Boleh Bu Guru
Asri itu dengan cara membujuk, menghardik, atau menggoda. Yang intinya supaya Bu Guru Ruslina itu mau untuk membuka kepalan tangannya. Boleh dirayu, boleh dibujuk, boleh digoda. Coba Bu Guru Asri, coba silakan praktekkan. Bu Guru Ruslina karena sangat berharganya mesti mau mempertahankan kepalan tangannya, walaupun dicoba, dirayu, dibujuk atau sebagainya. Coba saya kasih waktu 1 menit saja. Dirayu Bu, 1 menit saja. Ibu itu ada apanya Bu? Coba dibuka Bu. Ya nggak boleh. Saya ini nggak boleh. Kasih lihat lah Nggak Bu. boleh. Ini sesuatu yang berharga. Apa isinya Bu itu? Ada aja. Coba dilihat. Boleh. Boleh. Kasih tahu aja. Kasih punya. Ini berharga bagi saya. Punya aja Bu, itu dalamnya ada apa itu? Rahasia. Cukup saya saja yang tahu. Ternyata sulit Pak. Sulit ya? Oke, silakan. Terima kasih. Tepuk tangan buat Bu Guru Ruslina dan Bu Guru Asri, luar biasa. Baik. Kira-kira apakah Bu Guru Ruslina akan membuka kepalan tangan Bu Guru dengan bujukan yang dilakukan oleh Bu Asri, godaan, serta tadi sedikit memaksa? Kira-kira mau dibuka nggak Bu? Coba Bu. Tidak. Mengapa Bu? Mengapa Ibu nggak mau membuka kepalan tangan Anda? Karena ini sesuatu yang berharga bagi saya. Oke, terima kasih Bu. Aplaus. Sehingga tentunya Bu Guru Ruslina akan bertahan, tidak akan menerima sebuah rayuan, bujukan, godaan, bahkan mungkin sogokan, karena berpikir ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi saya. Maka saya akan terus mempertahankan dan menolak untuk membuka kepalan tangan sampai sekuat tenaga. Betul tidak? Betul. Nah, apa ini? Nah, sekarang begini Bu, ternyata kita sendiri ya yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita, karena kita tahu bahwa ini sesuatu yang sangat berharga. Biar teman kita, biarpun putra putri kita atau siswa-siswi kita membujuk, merayu, bahkan sampai menghardik, karena tahu ini sesuatu yang berharga, pasti tidak akan dibuka. Dan apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita, ini tergantung kita sendiri. Ini yang dinamakan kontrol. Nah, itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Kalau dipandang ini sangat berharga, tidak mungkin kita terjebak oleh rayuan belaka. Oke. Sekarang apa itu makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Kemudian disiplin diri ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Artinya disiplin itu tidak lantas sesuatu yang dipaparkan karena kita menaati sebuah aturan. Ternyata itu adalah ilusi kita. Kalau selama ini kita berpikir, kenapa Bapak Ibu harus berangkat pagi? Kenapa siswa-siswi kita harus berangkat jam 7 atau sebelum jam 7? Pasti jawabannya karena nanti kalau terlambat dihukum. Itu bukan disiplin, karena mereka masih ada motivasi eksternal, khawatir, ketakutan untuk dihukum. Padahal kata disiplin ini artinya kita yang akan menggali potensi kita, kita yang akan memerintahkan diri kita, bukan karena kita menaati atau menuruti perintah orang lain. Kalau sudah menjadi kebiasaan, saya pikir seperti panjenengan yang beriman, sholat apa perlu diperintah terus? Kan tidak. Itu disiplin. Dengar suara adzan, langsung ambil wudhu, langsung sholat. Tidak usah menunggu teman atau orang lain sholat. Tidak. Itu yang dinamakan disiplin. Selama ini kita berpikir disiplin itu karena kita menaati aturan, padahal bukan. Tapi dari diri kita lah.
yang memerintahkan diri kita supaya kita menggali potensi baik kita. Seperti kodrat kita punya laku positif, itu yang kita tebalkan. Begitu juga dengan siswa-siswi kita. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang harus dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Dengan kata lain, karena saya khawatir dihukum, karena saya khawatir nanti dapat nilai jelek, karena saya malu terlambat disuruh berdiri di depan, atau saya malu kalau terlambat disuruh nyapu. Nah, itu juga bukan disiplin. Itu. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan dengan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, takut dihukum, malu. Itu kan tidak nyaman pada siswa-siswi kita. Mas, Mbak besok berangkat pagi, kalau nggak berangkat pagi yang terlambat nanti harus menyapu halaman. Tentunya anak tidak nyaman, ada kekhawatiran, sehingga mereka berangkat pagi pun karena sebuah keterpaksaan. Ketika guru yang menyuruh tidak berangkat, mereka merasa merdeka. Akhirnya kembali kepada sifat asal, bukan untuk pada jangka panjang. Itu Bapak Ibu. Nah, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dari sini dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Tadi dicontohkan oleh Bu Guru Ruslina. Kenapa Bu Ruslina tidak mau membuka kepalan tangannya? Karena mereka berpikir, Bu Guru berpikir ini sesuatu yang sangat berharga. Yang mengontrol siapa? Bu Guru Ruslina sendiri. Walaupun dibujuk, dirayu, dihardik, tetap akan mempertahankan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Begitu pula prakteknya. Walaupun nanti pada akhirnya ada teman kita bahasanya itu udahlah berangkatnya Mas, Mbak, siswa-siswi kelas 6 udah berangkatnya sing aja janjian. Nah, karena itu sudah terperhati pada diri sendiri, pasti akan menolak. Walaupun dirayu, dibujuk oleh teman-temannya. Itu contohnya Bu Guru Ruslina dan Bu Guru Asri. Ini yang dinamakan disiplin atau mengontrol diri sendiri. Yang kedua adalah disiplin positif. Sebagai pendidik atau guru, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu yang ada dalam diri kita, dari hati kita, bukan karena sebuah reward, penghargaan, bukan karena sebuah punishment atau hukuman, tetapi karena saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Itu adalah motivasi intrinsik. Nah, disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan. Mas, kamu kalau mau dapat nilai yang baik, ya tolong berangkatnya pagi. Ya Pak Guru. Terus gimana Pak Guru? Kalau nggak mau, nanti nilainya jelek. Ada sebuah ancaman. Atau gini, Mas, kamu nanti tak kasih uang, tapi kamu yang nurut sama Pak Guru, sogokan. Nurut, tapi karena sebuah penghargaan atau sogokan. Ketika nggak dikasih reward penghargaan, nurut kan? Akan kembali kepada asalnya. Itu yang dinamakan bukan disiplin. Maupun hukuman, Mas, kalau besok nggak mengerjakan PR, istirahat, kerjakan PR tapi 5 kali. Anak merasa takut. Iya, anak nurut, istirahat, mengerjakan, tapi dalam dirinya akan timbul rasa tidak nyaman, dan bisa jadi efek negatifnya dia punya rasa dendam kepada kita. Awas mau guru nih, kayak kian nyong
model kerjaan apa komping 5 gawe nyengora di biji bahannya ngotak pendangi motornya. Nah itu seperti itu karena mereka sudah tidak merasa nyaman. Dan ini untungnya anak SD bukan anak SMP atau SMA. Coba kalau di SMA mungkin ada sebuah keberanian melawan, anak SD mungkin ada rasa takutnya. Tetapi bukan rasa takut yang kita didik, bukan. Tapi dari motivasi intrinsik, perubahan sikap siswa itu karena dari diri sendiri, bukan karena sebuah rayuan, sokokan maupun ancaman seperti yang dipraktekkan ketika cobalah mengepalkan tangan. Itu baru zina. Maksud dari nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan yang sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Contohnya sifat baik itu anak menjaga disiplin ketika pulang ataupun masuk sekolah. Ini yang akan kita tingkatkan. Anak mau menjaga kebersihan kelasnya tanpa kita suruh, tanpa kita buatkan misalkan ada jadwal piket, itu hanya sebatas mengingat, tapi bukan karena perintah. Kadang-kadang siapa yang piket dari ini? Saya mau guru, kenapa belum nyapu? Nah anak baru mau nyapu, berarti itu belum disiplin karena masih menunggu perintah orang lain, belum timbul dari kesadaran diri. Nah nilai-nilai yang ingin kita capai setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Coba Bu Guru Ruslina sama Bu Guru Umi yang sudah kurikulum merdeka, ada berapa profil pelajar Pancasila? Ada berapa Bu? Ada 5. Bu Guru Umi? Pura-pura nih mengalihkan pembicaraan. Ada 5. Bu Guru Asri, PMM-nya ada berapa? Ini profil pelajar Pancasila ada 5. Coba Pak Indra, ini juga perlu Pak, ada 5. Ternyata kita buka, ini sengaja saya umpetin dulu, ada 6. Dilihat, yang pertama sengaja saya umpetin dulu, makanya saya semalam tak setting, tak desain supaya nanti penyampaiannya itu bertahap. Kalau jebret nanti kan dibaca semua. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini saya lakukan contoh dan insya Allah sudah dilaksanakan oleh sekelas. Sebelum KBR kita melaksanakan berdoa. Yang kedua, pembiasaan membaca juz. Ini dalam rangka mencapai profil pelajar Pancasila yang pertama tanpa kita sadari. Ini satu profil pelajar Pancasila yang paling utama hubungannya adalah kepada makhluk dan kepada kholi, supaya mereka tertanam rasa kesadaran untuk beribadah, berdoa, membaca Al-Quran. Kemudian ada lagi setiap hari Jumat Kliwon kita berdoa bersama, ya kan? Nah ini dalam rangka ini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian sholat duhur berjamaah. Kemudian yang kedua mandiri. Mandiri di sini artinya bukan mandi sendiri Bu Tuti. Dengan adanya pola pendidikan yang kita terapkan di sini, harapannya ketika nanti anak sudah hidup di masyarakat atau untuk dirinya sendiri, mereka itu bisa mandiri. Tidak tergantung kepada orang tua lagi, tidak tergantung kepada gurunya lagi. Dari mana? Dari sini kita mulainya. Yang ketiga, bernalar kritis. Artinya anak itu punya sebuah pikiran-pikiran yang kritis, tetapi yang baik. Ketika gurunya mengajar, kita pancing mereka dengan cara apa? Menerapkan metode pembelajaran mungkin dengan diskusi kelompok. Kemudian mereka melakukan presentasi di dalam kelas, kemudian mereka maju ke depan kelas, sampaikan apa yang menjadi hasil daripada diskusinya. Ini dalam rangka upaya untuk mereka bernalar kritis. Kemudian kreatif, ada pelajaran SBTP, ada satu pelajaran yang menekankan untuk mereka bisa berpikir
secara kreatif. Membuat apapun silakan dibuat. Guru tugas untuk menuntun. Bikin sebuah gambaran, nanti biarkan mereka untuk berimajinasi. Seperti contoh papan tulis, Bu, ini yang buat bukan saya. Saya yang membelikan satu kertas, Mas, Mbak, silakan dihias. Mau dihias apa Pak Guru? Terserah, bebas. Mereka bernama kritis, berkreatif sendiri. Pak Guru kayak gini boleh. Tugas kita hanya menuntut, begitu. Kemudian bergotong royong, adanya satu program kerja bakti, satu program diskusi kelompok. Ini dalam rangka untuk melekat mereka supaya mau hidup secara gotong royong. Di sekolah kita ajari, harapnya nanti di masyarakat sudah terbiasa. Yang terakhir, berkebinekaan global, artinya saling menghargai, menghormati perbedaan yang ada. Saya ambil contoh di kelas 6 itu ternyata, Bu, tidak semua dari Tegal. Ada yang bapaknya Kebumen, ibunya Tegal. Ada yang bapaknya Bumiayu, ibunya Tegal, atau kebalikannya. Ada yang ibunya Purbalingga, bapaknya Tegal. Ini kan mereka punya perbedaan. Tidak semua dari Tegal, dan gurunya pun sama. Ada yang dari Tegal, ada yang dari Brebes. Bahkan Pak Guru Indra ini dari Batang. Kalongan kan? Kalau kita nggak saling menghargai, menghormati, di sini tidak ada namanya kebinekaan global. Bahkan Bu Guru Dian ini dari Jepang, Jembatan Pangkah, Depok, gitu kan? Jauh-jauh ke sini. Tapi demi ini, salah satu profil bahasa Pancasila berkebinekaan global. Harapannya apa? Dengan dididik di dalam kelas saling menghargai, menghormati teman satu sama lain, di lingkungan masyarakat juga akan tercipta saling menghargai. Teori motivasi perilaku, ya, semua perilaku memiliki tujuan. Yang pertama, motivasi eksternal. Saya kasih contoh. Contohnya begini, Bapak Ibu. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Artinya apa? Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini adalah motivasi eksternal. Kamu besok berangkat pagi. Ya Pak Guru, kalau enggak saya hukum. Ya besok pagi berangkatnya. Tapi itu bukan dari motivasi internal. Mereka berpikir, kenapa berangkat pagi Mas, tumben? Kalau terlambat dihukum Mak. Suruh ngapain? Ngepel misalnya. Ya udah buru-buru, bahasane wong Jawa dilawani durung sarapan. Dilawani wong tuane rungsak. Demi apa? Ben tidak kena hukuman. Ini adalah motivasi eksternal. Kemudian masih contoh lagi motivasi eksternal. Contohnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Saya mau nih ngerjain, tapi harus ada ininya ya. Oh gitu, iya. Kalau enggak mau. Ini juga masih motivasi eksternal. Mas, Pak Guru beliin ini, ada upahnya Pak Guru. Nih tak upahi. Tak upah orang jalan Bu. Itu masih motivasi eksternal. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Saya kalau mengerjakan ini mau dapat apa Bu Guru? Saya kalau dapat ini mau dapat apa Bu kepala sekolah? Nah ini kan ini motivasi eksternal. Walaupun Bu Guru kepala sekolahnya luar biasa, tenang. Tak lengkapi, tapi bukan itu ternyata. Perubahannya masih sifatnya samar, belum dari dalam diri kita, sehingga kita kadang-kadang itu ketika diberi satu imbalan sudah kelihatan aslinya. Kan begitu. Ini juga kepada siswa-siswi kita. Ini yang terakhir adalah motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Ternyata Bapak Ibu, ketika kita melakukan tanggung jawab kita dengan baik, itu bukan untuk mendapatkan imbalan atau karena kita takut hukuman, tapi saya bertanggung jawab karena saya menghargai diri saya sendiri. Bu Guru Tuti berangkatnya pagi karena saya menghargai diri saya sebagai guru, harus memberikan contoh teladan, bukan karena iming-iming, takut atau khawatir nanti nggak dapat imbalan. Ini pun kita terapkan kepada siswa-siswi kita.
Tentunya dengan cara apa? Trilogi yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara, guru itu artinya ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tuturi. Nah ini ternyata perubahan anak itu akan berubah ya kalau kita sebagai guru ing ngarso sung tulodo, di depan siswa-siswi kita harus memberikan contoh yang baik, teladan yang baik, bukan teladan mangkate telat balik ke bukan bututnya. Nah ini ternyata ini benar kalau kita nikmati apa yang menjadi pemikiran KHD luar biasa. Makanya kita dari dulu mengadopsi filosofi dari luar. Ternyata kita punya sendiri yang luar biasa sesuai dengan karakter latar belakang orang Indonesia. Tukuri handaya, itu slogan Kemendikbudristek. Nah di sini Bapak Ibu, supaya kita bisa menciptakan motivasi internal kepada siswa-siswi kita. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia itu, yang pertama, ternyata anak kita itu kebutuhannya ada 5. Bukan kebutuhan sandang pangan papak, bukan. Tapi kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Anak kita butuh dikasih sayang, dicintai, tentunya dengan sesuatu yang dari sikap kita, baik tindakan maupun sifat verbalisme kita, yang membuat anak itu merasa nyaman dan aman. Yang ketiga, kebebasan atau freedom. Anak usia SD pengennya bebas, tapi kita harus tahu kebutuhannya dan kita harus tahu cara mengadaptasi antara kebutuhan kebebasan dengan kebutuhan yang lainnya. Yang keempat, kesenangan atau fun. Dunia anak itu dunia main. Yang kelima adalah kekuasaan atau power. Saya kasih contoh begini Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia, contoh Ibu Susi, guru kelas 5 di SD Harapan. Ini contohnya Bu Susi, kalau di sini Bu Guru Asri. Saya ganti aja wis, Ibu Asri, guru kelas 5 di SD Sembojanur 2, sedang bingung karena bentar lagi mau nikah mungkin. Menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Udin. Saya nggak nyebut nama, mungkin nanti barangkali menyinggung. Udah si Udin siapa nggak tahu. Beberapa anak telah datang dan mengeluh Udin sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi si Udin ini senangnya minta bekal makan teman-temannya tapi dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Susi atau Ibu Asri, apa yang Anda lakukan? Coba Bu Guru Risna, kira-kira misalnya ada kelas 1 bawa bekal tapi bekalnya selalu diminta paksa oleh temannya. Yang dilakukan jenengan apa Bu? Coba. Menasehati anak. Menasehati. Iya. Terus? Menasehati kalau mau minta itu jangan memaksa. Tapi meminta dengan baik. Insya Allah kalau minta dengan baik, anak itu akan memberikannya. Sekarang guru kelasnya sendiri, Bu Guru Asri kelas 5 nih, curhat dong. Kira-kira apa Bu yang akan Anda lakukan ketika ada teman di dalam kelas membawa bekal tapi diminta oleh temannya dengan paksa? Kalau dari saya, pertama anaknya dipanggil dulu Pak, kenapa sering melakukan kayak gitu, tanyakan sebabnya apa, karena jarang sarapan atau nggak diberi uang saku dari orang tuanya, terus baru dinasehati, jangan berbuat kayak gitu. Kalau mau minta harus seperti kata Bu Ruslina tadi, dengan baik-baik, jangan dipaksa. Kalau nggak boleh ya sudah, kayak gitu Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Iflos, jawabannya luar biasa.
Baik, Bapak Ibu Guru yang saya banggakan, ternyata ini jawabannya Bu, yang sesuai dengan kebutuhan dasar manusia yang tadi ada 5. Ada kebutuhan hidup, ada yang namanya kebebasan, kekuasaan, kesenangan, nah, dan kasih sayang. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Asri ini sebaiknya mencari tahu alasan Udin. Tadi bahasa dipanggil dulu gitu ya. Saya panggil Pak, terus saya tanya, Udin melakukan tindakan tersebut itu agar kita mengetahui kebutuhan mana yang sedang dibutuhkan oleh Udin. Nah, kamu kenapa melakukan itu Mas Udin? Misalnya, kan kita sebagai guru kelas harus mengetahui alasan dari si Udin itu kenapa meminta atau memaksa dengan mengambil bekal milik temannya. Nah, mesti jawabannya beda-beda Bu. Apabila jawaban Udin karena ia lapar, nah tadi belum sarapan katanya, belum sarapan Bu, saya lapar gitu, maka ini merupakan kebutuhan bertahan hidup. Ini kebutuhan yang sedang dialami oleh Udin. Saya lapar Bu, belum sarapan, makanya saya ambil paksa. Maka ya memang kebutuhan dia bertahan hidup sebagai manusia, ya butuh makan, butuh minum. Kemudian apabila jawaban Udin karena saya senang temannya jadi memperhatikan, ternyata dia yang digoda itu cewek, dan itu terus misalnya, oh berarti dia memiliki sebuah kebutuhan. Udin itu membutuhkan cinta dan kasih sayang. Bahasanya saya ini caper Bu, cari-cari hati yang padahal setelah dapat makanan nggak dimakan, tapi pengen diperhatikan gurunya supaya saya itu dipanggil terus gitu dong. Gitu ya. Nah, tetapi kalau jawabannya Udin itu karena ia merasa hebat, teman-temannya itu biar semuanya takut dan nurut padanya, maka ini adalah sebuah kebutuhan kekuasaan. Dia mengambil secara paksa biar teman itu melihat saya paling hebat, gak ada yang berani sama saya, sehingga temannya pada takut. Ini berarti kebutuhan adalah sebuah power, sebuah kekuasaan di kelasnya. Tetapi kalau jawabannya, kenapa kamu mengambil dengan paksa Mas Udin? Saya bosan Bu, saya bawa bekal lawe tempe goreng baik misalnya, maning-maning bakwan, maning-maning tempe goreng. Saya melihat teman saya bawanya ayam goreng, saya kepingin Bu, chicken lagi Bu. Oh gitu Mas. Nah ini merupakan sebuah kebutuhan kebebasan atau sebuah pilihan. Saya nggak pengen tempe terus lah Bu, pengennya ayam mau pisang-pisang. Berarti sebuah kebebasan. Ini kebutuhannya itu bebas memilih. Orang tempe boy misalnya. Atau karena apabila jawabannya iseng. Kenapa Mas? Iseng Bu Guru. Isengnya kenapa? Ya biar dia itu apa ya, marah sama saya. Saya senang kalau dia marah. Ekspresi wajahnya lucu misalnya, kan gitu, ada kan saya gitu iseng. Nah ini merupakan sebuah kesenangan karena dia senang kalau temennya marah gitu loh. Kalau temennya marah, saya senang Bu Guru godain dia. Lah kamu makanannya dimakan enggak? Enggak. Nyok biasa makan ayam. Tapi kenapa kamu mengambil ayamnya dengan paksa? Karena saya suka kalau dia marah Pak Guru. Alasannya marah, lucu. Nah gitu. Ini berarti sebuah kebutuhan kesenangan atau fun. Ternyata Bapak Ibu ini harus kita pahami bersama. 5 kebutuhan itu apa yang mereka maksudkan. Makanya seorang guru itu harus bijak. Benar kata Bu Guru Selina, Bu Guru Asri, kita harus tanya dulu. Kenapa? Alasannya apa dulu? Begitu juga nanti dengan anak ketika nggak mengerjakan PR, ketika terlambat, kita tanya dulu alasannya, kenapa Mas terlambat. Nanti kita masukkan dalam sebuah segitiga restitusi. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama hukuman. Apa-apa hukuman ini akan gagal. Resikonya apa? Menyakitkan, jelas. Anak itu merasa tidak nyaman. Terlambat nyapu, terlambat berdiri, terlambat suruh ngapain. Anak nurut Bu, bener. Tapi dalam hati gedeg, jengkel. Si ngomong bocah loh Bu. Bener Mas. Ini
biar ada itu korelasi ya. Itu bener nih contohnya, anak itu bukan saya setting, enggak. Jadi lagi main bola saya panggil, Mas nanti kamu ikut aja biar tahu teorinya. Ternyata benar kata mereka, kalau saya menyakitkan, saya marah Pak Guru. Dan khawatirnya mereka punya dendam pada kita. Benar ya Pak Guru tadi ya? Nanti kalau udah gede, makanya sekali kita melihat muridku kadang-kadang gak hormat sama gurunya ketika sudah dewasa, mungkin punya utang tadi utang hukuman gitu loh. Nah ini jangan sampai kita nanti jangan menghukum lagi lah gitu ya, karena kalau menyakitkan. Yang kedua, tidak nyaman, suruh berdiri temennya pada menertawakan, otomatis malu. Setelah malu mesti dengan sengaja langsung meneteskan air mata, nangis, berarti merasa tidak nyaman sampai nangis gitu. Kemudian murid akan takut, besoknya nggak berangkat lagi, besoknya alasannya macam-macam, sakit, padahal pelajaran gue yang orang makan peji, misalnya gitu ya, dulu seperti itu. Atau murid menyembunyikan kesalahan, nggak mengerjakan PR tapi bohong, PR-nya kerjaan Mas udah Pak Guru, padahal belum, karena dia menutupi kesalahan dia supaya tidak terjadi hukuman lagi. Atau murid menjadi rendah diri, bukan rendah hati ya. Rendah hati itu berarti nggak sombong, kalau rendah diri berarti merasa direndahkan. Nah ini efek identitas yang gagal dari disiplin yang kita terapkan, selalu hukuman-hukuman, kemudian tidak menghukum lagi Bu ya. Nah, atau memberikan sebuah reward penghargaan, ini pun termasuk gagal. Anak, kalau nanti kamu bisa tak kasih uang, kamu nyapu Mas, nanti tak kasih jajan. Anak nurut, tetapi ternyata ini tidak efektif. Kenapa? Suatu hari jenengan gak ada uang receh, tidak memberi, anak gak nurut. Boleh orang tupai Pak Guru kan begitu, mau Pak Guru tupai, mau ini. Yang kedua, merusak hubungan iri. Artinya apa? Teman yang lainnya iri, kok itu terus Pak Guru dikasih uang, saya enggak, kobol-kobol jenengan. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Anak itu tidak bisa berkreatif, artinya dia tidak bisa bernalar kritis. Apa yang menjadi kewajibannya kadang-kadang tidak mau dilakukan karena dia tergantung sebuah reward. Kalau nggak ada rewardnya, ya enggak mah, ogah. Tapi kalau ada rewardnya, ayo, nah, seperti itu. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Bahkan di dalam kelas itu tidak boleh kita anak yang pinter, anak yang bodoh, nggak boleh. Bahasanya belum pintar. Karena apa? Kembali kepada kodrat manusia itu punya potensi, kita hanya menebarkan. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Ini adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Ada hukuman, ada punishment, ada reward atau penghargaan. Sedangkan konsep disiplin dengan identitas sukses, yang pertama adalah konsekuensi. Konsekuensi itu apa? Kita kadang-kadang membuat suatu peraturan. Konsekuensinya kalau melanggar, maka ada satu konsekuensi. Dan itu sudah kita sepakati, bukan dari kita sendiri, tapi dari dua belah pihak, guru dan siswa. Misalnya, anak kalau terlambat, apa Mas pengennya? Itu coba guru, suruh nyapu. Yang ngomong siswanya, bukan gurunya. Nah ketika ternyata betul, suatu hari ada yang terlambat, Mas, kamu gimana? Terlambat Pak Guru, terus ngapain? Nyapu Pak Guru, ya udah. Itu namanya konsekuensi. Ya, tetapi ini penguatannya jangka pendek, Bu. Karena apa? Dia akan mengingat siapa yang membuat konsekuensi itu. Berarti nggak nurut sama semua guru. Gitu. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Jenengannya ribet, ada monitoringnya, ini gimana, nambah pegawai guys, gitu ya. Kemudian stimulus, ada sebuah respon, ada rangsangan, ada respon. Ketika jenengan memberi sebuah rangsangan, anak akan merespon. Tadi, Mas, kenapa terlambat? Itu ada stimulus. Responnya, terus ngapain? Ya, aku bagus, yaudah, gitu kan. Ini. Kemudian murid menghormati peraturan. Kehilangan waktu untuk merenung kesalahan. Berbeda dengan restitusi ini, Pak Bu. Restitusi yang kita pelajari. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya karena sebuah keyakinan yang sudah disepakati bersama, sehingga keyakinan itu akan diingat dan akan ditaati bersama. Yang kita namakan nanti adalah sebuah keyakinan kelas.
Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Nanti saya sajikan videonya praktek restitusi. Murid menghormati dirinya dan orang lain, kemudian dari kontrol dirinya memegang kontrol kayak tadi Bu Guru Slina. Ini yang memegang kontrol nggak mau membuka kepala tangannya. Murid pun sama. Setelah membuat keyakinan kelas, dia yang memegang kontrolnya. Dia yang tahu apa yang harus saya lakukan. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi ini adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Sedangkan restitusi itu apa sih? Restitusi itu adalah sebuah proses menciptakan kondisi pada murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya anak itu melakukan kesalahan tetapi anak tidak merasa bersalah karena dia sudah tahu ini adalah kesalahan yang harus saya lakukan dan saya tanggung jawab. Ketika mereka kembali ke dalam kelas, mereka nggak malu, tapi dia sudah merasa saya tahu jalan keluarnya. Jadi yang memberi solusi, memberikan jalan keluar bukan gurunya, tetapi siswa itu sendiri. Kemudian ciri-ciri restitusi itu bukan menebus kesalahan. Kalau hukuman kan menebus, gara-gara nggak ngerjain PR, nyapu, gara-gara terlambat berdiri, itu kesannya menebus kesalahan. Tetapi belajar dari kesalahan. Saya nggak masuk sekolah dengan tepat waktu, biar nggak terlambat gimana mas? Nanti malam saya pasang alarm Pak Guru. Nah itu contohnya. Jadi dia itu akan mencari solusi sendiri. Atau dia memperbaiki hubungannya dengan gurunya baik, karena tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa sakit, tidak rasa tidak nyaman. Yang kok gurunya renyuk gede, tak parah nih, enggak seperti itu. Tapi merasa itu gurunya bagus, baik, sampai kapanpun diingat. Nah ini menuntun untuk melihat ke dalam diri, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan dan fokus pada karakter. Karena ada slogan pendidikan karakter melalui penerapan profil belajar Pancasila. Perbedaannya Bu, contoh ada kasus murid kita sering tidak mengerjakan PR. Nah apabila hukuman, ini kita terapkannya begini, kamu nggak ngerjain PR? Enggak Bu Guru, enggak Pak Guru misalnya. Yaudah, guru itu pasti langsung menghukum murid. Misalnya sekarang kamu lari lapangan 5 kali putaran. Anak lari, nurut. Setelah lari ngos-ngosan. Begitu. Apa dalam hati anak? Capek, sakit, sebel, dendam, tidak nyaman, malu sama teman-temannya, bahkan bukan sama teman kelasnya, tapi teman satu sekolah, karena dilihat semua. Yang kedua, guru marah dan murid takut. Kamu lagi-lagi nggak jadi PR, mau jadi apa sih kamu? Seperti itu ya kata-kata ya. Sekolah kena gratis kok, wah belum nggak PR. Nah itu, ini harus kita lupakan, kita hindari. Nah kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan 3 kali lipat. Yaudah, kalau kamu ngerjain PR, konsekuensinya nanti istirahat kerjain 3 kali lipat. Iya Pak Guru, nurut Bu. Tapi tetap ada rasa tidak nyaman dan itu hanya bersifat tidak panjang. Efeknya pada anak itu hanya seketika itu dia nurut. Setelahnya udah selesai. Guru tegas dan menghormati peraturan yang dijunjung tinggi adalah peraturan yang sudah dibuat. Karena kadang-kadang peraturan itu kan dibuat sepihak. Contoh, misalnya di sekolah lanjutan, peraturan sekolahnya siswa harus memakai seragam sepatu warna hitam. Pertanyaannya begini, apa semua siswa punya sepatu warna hitam? Tidak. Tetapi karena itu sebuah peraturan, mau tidak mau, suka tidak suka, laka-laka dan anak-anak kena. Dilawani utang karo tanggane tuku sepatu ireng. Demi sebuah peraturan, berarti terkesan kita dipaksa. Berbeda dengan restitusi. Kalau restitusi, ketika anak melakukan sebuah kesalahan, misalnya tidak mengerjakan PR, kayak tadi, dipanggil dulu,
Kemudian guru menanyakan keyakinan kelas. Misalnya di kelas 6 ada 6 keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kemarin prosesnya ditempel di tembok. Saya bagikan namanya stock name. Mas, Mbak, ini silakan kamu buat. Kamu pengennya apa kelas ini? Mereka nanti menulis. Setelah menulis ditulis, ditempel. Saya langsung buat kesimpulan mana yang paling banyak. Kita sepakati, namanya keyakinan kelas. Begitu Bu. Yang buat bukan saya. Yang buat adalah siswa. Sehingga mereka akan merasa dihargai. Bahasa wong Jawa di wong wong. Kalau mereka melanggar, guru menanyakan, Mas, kenapa kamu ngerjain PR? Alasannya apa? Iya Pak Guru, semalam saya begadang, terus saya ngantuk langsung tidur. Oh, nggak apa-apa. Wong semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, tidak hanya kamu. Tapi kan ini kamu tahu tidak? Keyakinan kelas yang sudah dilanggar. Tahu Pak Guru apa? Misalnya disiplin Pak Guru. Ya sudah, kalau kamu tahu, terus solusinya gimana? Nanti saya akan kerjain PR dulu Pak Guru. Jadi yang menemukan solusinya adalah siswa, bukan kita. Gitu. Kemudian guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, 5 posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Mungkin saat ini kita masih di posisi penghukum ya Bu ya. Kalau boleh jujur gitu. Atau mungkin sudah berada di posisi pembuat orang merasa bersalah. Kita seolah-olah itu membuat anak itu merasa salah dulu wis. Atau kita seperti teman. Atau mungkin sebagai pemantau, ada sebuah peraturan kelas, kita hanya memantau, nanti sifatnya adalah sebuah konsekuensi. Harapannya adalah kita sebagai manajer di sini. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, misalnya tentang hukum. Guru itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir verbalismenya kita. Kamu gak ngerjain PR, mau jadi apa kamu? Itu kan menghardik. Atau pembuat merasa bersalah. Guru itu berceramah dan mengatakan, ya seharusnya kamu harus ngerjain PR. Kamu kan tahu sendiri, kalau nggak ngerjain PR kamu gimana? Itu menyudutkan anak dan anak merasa bersalah. Atau teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ya sudahlah, kalau kamu nggak mau ngerjain PR, kamu nanti nilainya jelek gimana? Nggak apa-apa gitu. Kayak teman ada sebuah transaksi gitu ya. Atau pemantau menghitung dan mengukur. Sudah, kamu sekarang terlambat jam berapa? Jam 7 Pak. Terlambatnya 5 menit Pak. Ya sudah. Kamu tahu nggak aturan sekolah? Tahu Pak. Ngapain? Lari Pak. Silakan lari. Itu berarti memantau sebuah peraturan yang ada. Berbeda dengan manajer, mengajukan pertanyaan seperti tadi Bu Rasri dipanggil terus ditanya dulu, dinasihat dulu. Ini adalah manajer. Nah, ini contoh videonya Bu. Ini ada contoh video anak terlambat sekolah dari 5 posisi kontrol kita. Nah ini penghukum Bu, nadanya agak menghardik. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Anak merasa tidak Apa nyaman coba? sampai menundukkan Alasan kamu kepala. apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Tidak diberikan kesempatan untuk Malas mengungkapkan sekali ya kamu alasannya. jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok Menyindir, sih kamu. menghardik Sudah berapa dengan kali verbalisme terlambat? yang negatif. Sana, kamu keliling Langsung lapangan diberi basket hukuman. 2 kali. kenapa Ini posisi saya harus ke penghukum. lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Tadinya 3 menit tambah 5 Bu. Pergi sana ke lapangan basket. Dan ini posisi pembuat merasa bersalah. Posisi yang kedua. Kasusnya sama, terlambat sekolah. Naren,
Selamat pagi, Bu. Naren. dengan nada yang Kamu lebih kenapa halus, terlambat lagi, nak? tapi Ya seolah-olah Tuhan, menyuguhkan siswa Naren. untuk Kamu senang merasa ya bikin bersalah. ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak Nah, kepala kalimat di sekolah, sini. nak. Kalau kamu telah Disangka ibu tidak bisa yang membina dimarahin kepala kamu. sekolah, berarti kan seolah-olah Duh, siswa yang salah. gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya Anak sudah, minta maaf, lain menunjukkan kali bahwa dia jangan merasa bikin ibu susah bersalah. lagi ya nak ya. Maaf, Bu, maaf. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Ya. Maaf sekali. Merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi teman. Kontrol kita sebagai posisi teman kepada siswa-siswi kita. Masih kasus yang sama, terlambat sekolah. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Nadanya lebih Iya, halus, Bu. kayak kita ngobrol dengan teman kita ibu ini. saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Suruh Biar lari gak lebih kencang, terlambat Bu. lagi. Kayak teman. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya Jadi sudah, perubahannya sana bukan sekolah. dari diri, tapi Ibu demi beresin ibu, urusan absen demi kamu. guru, gitu. Kamu ini ada-ada saja. Yang ketiga, posisi pemantau atau monitor. Ini masih penting. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk Ini sekolah, Nak? lebih menanyakan Kita peraturan karena dia harus memantau di sekolah peraturan jam yang 7, dilanggar, Bu. dia ada sebuah Iya betul. konsekuensi. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Jadi tugas guru memantau aturan yang sudah ada. Kemudian yang terakhir ini posisi manajer. Harapannya kita bisa menerapkan ini. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Nadanya Maaf, Bu. tepat Saya dan terlambat. menyampaikan Iya, sebuah sekolah pertanyaan-pertanyaan. masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, Nah, ini keyakinan sekolah menanyakan yang mana yang keyakinan perlu kamu tingkatkan? Sekolah, keyakinan kelas. Menghargai diri sendiri Dan siswa yang menjawab. orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah,
akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu. Jadi tadi kita sudah menonton contoh 5 posisi kontrol kita sebagai guru terhadap siswa-siswi dengan satu contoh siswa itu terlambat sekolah. Ada sebagai apa saja Bu Rina? Satu, Bina jangan tuh. Satu sebagai penghukum. Yang kedua, balen Bu. Yang kedua sebagai apa Mas? Konsekuensi, pemantau ya, pemantau. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau dulu baru manajer ya. Yang kedua itu membuat orang merasa bersalah. Nah, pada dasarnya ini sering kita lakukan. Dan tugas kita adalah saya sudah melakukan bagian mana. Dan yang seringnya menghukum ya. Apa-apa dihukum padahal itu sifatnya hanya sementara. Nah, kita diusahakan untuk bisa menjadi satu posisi yaitu manajer dengan membuat sebuah pertanyaan-pertanyaan yang nantinya dijawab oleh siswa dan kita tanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati dan bagaimana solusinya itu adalah siswa sendiri yang menjawab. Artinya untuk mencapai ini langkah awal kita adalah nanti mohon untuk wali kelas untuk bisa membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Karena pada dasarnya Bapak Ibu untuk budaya positif yang ini nggak kelihatan ya, ini peraturan kelas, kemudian ada sebuah keyakinan kelas, kemudian lingkungan positif menjadilah sebuah budaya positif. Maka perubahan sekolah ini dimulai dari perubahan kelas. Kalau kelasnya semua sudah berubah, saya yakin lingkungan sekolah pun akan berubah. Tetapi kalau kelas kita belum berubah, niscaya sekolah pun susah untuk berubah. Maka mohon nanti guru kelas masing-masing untuk bisa membuat keyakinan kelas. Ketika sudah terbuat keyakinan kelas, dipraktekkan maka menjadi sebuah lingkungan yang positif, maka secara universal akan menjadi sebuah budaya positif di sekolah kita tercinta. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama. Artinya disepakati oleh wali kelas dan siswa-siswinya, bukan disepakati sepihak oleh gurunya. Jadi kita nanti yang membuat adalah guru kelas dengan siswa-siswi yang ada. Dan nilai-nilai ini bersifat universal, bersifat umum. Contoh kayak tadi, saling menghargai dan menghormati. Ini umum. Bisa menghargai menghormati kepada guru, bisa menghargai menghormati kepada sesama teman ataupun kepada lingkungan. Kalau kita menghargai menghormati guru itu hanya guru top. Tapi saling menghargai dan menghormati ini sifatnya adalah umum. Nah, lepas dari latar belakang suku, kayak tadi di kelas 6 ada dari Bumiayu, Mas Rifki, ada dari Purbalingga, Mas Kresna, kemudian ada dari Kebumen, Mas Nando ya, Mas Arbi. Kita nggak melihat latar belakang, mau dari kabupaten kota yang berbeda, ataupun suku, ataupun mungkin bahasa, kita adalah satu. Kemudian menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Karena dengan keyakinan kelas ini yang saya contohkan, mereka akan terpatri merubah dirinya sendiri bukan karena reward atau penghargaan, bukan karena ancaman, bukan karena sogokan, atau bukan karena sebuah hukuman, tetapi karena motivasi adalah untuk diri sendiri. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan.
Nah, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan mungkin pasti. Siswa harus berangkat sebelum jam 7. Udah selesai. Pasti. Tapi kalau keyakinan kelas misalnya meningkatkan kedisiplinan. Ini bersifat abstrak. Disiplin itu bukan hanya berangkat toh, termasuk mengerjakan PR, termasuk disiplin itu menggunakan seragam. Kalau peraturan kan satu persatu rinci lah. Nah, kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal, bersifat umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kita kembangkan mereka untuk memberikan sebuah pendapat yang akan mereka sepakati seperti apa di dalam kelas itu sendiri. Nah, kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Kayak kelas 6 sesuai dengan kelasnya 6, kemarin disepakati hanya 6. Kenapa? Karena biar mudah diingat, biar mereka terus mengingat apa yang saya langgar. Oh ya, saling menghargai, menghormati. Gak boleh saling membuli, meledek temennya gak boleh, atau saling membenci gak boleh. Sehingga dulu kelas 6 sekarang ada yang berantem lagi, ada yang berantem mas. Walaupun saya tak tinggal kayak 2 hari, insya Allah gak ada kasus. Nah itu karena sudah adanya keyakinan kelas. Saya tinggal nunggu laporan, ada apa mas? Gak ada Pak Guru, yaudah berisik Pak Guru, ya wajar, namanya anak punya kebutuhan kesenangan, fun tadi. Kebutuhannya adalah untuk kesenangan mereka. Anak disuruh diem 5 menit susah, karena anak SD, karena 5 kebutuhan dasar yang tadi. Kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat curah pendapat. Warga kelas itu siapa? Guru kelas dan siswa-siswinya. Kalau warga sekolah, ada guru, ada siswa, ada kepala sekolah, bahkan lingkungan masyarakat, itu warga sekolah. Komite dalam hal ini bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ketika kita sudah buat keyakinan kelas, kemudian ada satu yang perlu diperbaiki, silakan diperbaiki. Dan tidak harus panjenengan dibuat banner, nggak apa-apa. Yang penting sudah terpampang pakai kertas dipajang. Tadi Ibu Kepala Sekolah juga menginstruksikan supaya bisa sedikit menghias. Salah satunya ini keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Nah, apa perbedaannya peraturan dengan keyakinan kelas? Kalau peraturan ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Contohnya, ketika kamu minjam buku di perpustakaan, kembalikan. Dia kan ingat. Tapi kalau keyakinan kelas, dia akan merasa tanggung jawab. Wong ini ya butuh dibelakang. Walaupun tidak ada instruksi, karena dari diri sendiri. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Sifatnya kan orang lain itu siapa? Kalau kita kelas menghormati orang lain dan diri sendiri. Artinya ketika kita tidak mengganggu orang lain, berarti kita menghormati diri sendiri. Ikuti berangkat pagi berarti bukan karena ada ribut dari kepala sekolah atau biar dikatakan jempol sama saya, tidak. Saya kira ini adalah menghormati diri sendiri karena saya bertanggung jawab. Bahasa Ibu Titi berbarokah, barang roke bengkak. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Ini adalah salah satu gambaran perbedaan terkait peraturan dan keyakinan kelas. Nah, ini gambar tentang proses pembuatan keyakinan kelas kemarin di kelas 6. Seperti ini Bapak Ibu, saya modal beli stick note, ya, murah. Kalau yang kecil 5.000, kalau yang besar 10.000. Kemarin saya sempat tanya Pak Tommy di mana Pak belinya? Di sana. Ya wis, saya beli. Kemarin mampir dan anak kasih 1 lembar kertas. Jadi stick note itu kertas yang bisa ditempel. Dan anak menulis sendiri. Silakan Mas, apa yang kamu inginkan di kelas ini? Setelah ditulis, saya ingin Pak Guru ditempel satu-satu. Kemudian saya akan survei mana yang terbanyak, mana yang sedikit. Yang terbanyak itu yang saya pilih. Dan terpilihlah 6 keyakinan kelas ini. Nah, ini bentuknya keyakinan kelas yang mereka tulis. Dan ini gambar desainnya. Dan sudah di print pembuat banner kemarin. Yang desain siapa? Desain sendiri Bapak Ibu, alhamdulillah. ini adalah prosesnya. Ini prosesnya. Ini saya evaluasi mana yang perlu diterapkan, dan ini adalah desainnya yang kemudian dicetak bannernya ini, dan saya pasang di kelas supaya harapannya anak-anak itu akan selalu membaca
dan mengingat, sehingga mereka dengan sendirinya akan menaati melalui motivasi intrinsik, bukan karena sebuah ancaman atau hukuman dari saya. Nah, segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu cara menyelesaikan masalah untuk menciptakan kondisi bagi murid supaya memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka atau pada kelas mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kesannya kita tidak menyalahkan, kesannya kita tidak memberi hukuman, kesannya kita tidak seperti teman, kesannya kita tidak seperti sebagai pemantau, tapi kita diupayakan untuk menjadi manajer, yaitu memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan dan siswa itu yang akan menjawab. Melalui segitiga restitusi ini, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah membuat salah. Jadi yang memulihkan sendiri itu siswanya, bukan kita. Karena mereka yang akan mencari solusi, bukan gurunya. Kayak tadi di video yang terakhir, kamu kira-kira siapa yang disepakati? Ini Pak Guru, menghormati, menghargai. Salah satunya menghargai diri sendiri supaya datang lebih tepat waktu. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri. Kadang-kadang Pak Bu, karena kita sering menghukum anak-anak itu, kalau tanya mending berbohong daripada nanti jujur kena hukuman. Bener nggak? Iya. Mas, kenapa nggak jadi PR? Coba Guru. Temennya nggak terima. Itu punya soal Pak Guru. Oh, berarti kamu belum? Iya Pak Guru, malu. Kenapa kamu bohong? Takut Pak Guru. Nah, ini kan bahasa mereka. Takut Pak Guru nanti kena hukuman, karena kita sering menerapkan hukuman. Nah, kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang terakhir, memberikan penawaran, bukan paksaan. Nah, ini segitiga restitusi Pak Guru. Guru ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini dengan cara kita membuat sebuah pernyataan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, karena orang itu nggak mungkin anak terlambat hanya dia yang terlambat, pasti pernah si A si B nya terlambat. Sehingga ini membuat anak itu merasa nyaman. Kamu kenapa terlambat? Ya Pak Guru, kamu sih jadi anak malas misalnya gitu kan. Udah, anak itu dalam hati dikatakan seperti itu nggak terima. Cuma kan Pak ngomong izin atau takut, Pak ngelawan, kan begitu. Tapi ya udah nggak apa-apa. Setiap orang pasti punya atau melakukan kesalahan ini. Tidak hanya kamu Mas atau Mbak. Anak merasa nyaman. Ya Pak Guru, gitu kan. Nah, setelah menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah. Dengan cara apa? Ini adalah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya udah, kenapa kamu terlambat? Pasti punya alasan Mas. Iya Pak Guru, kemarin misalnya saya itu nonton bola, yang kayak Mas Nando kemarin tanya nonton bola begadang final Prancis lawan Argentina misalnya, sehingga saya paginya terlambat. Ini berarti dalam rangka validasi tindakan yang salah, atau menanyakan alasan kenapa melakukan tindakan salah. Setelah itu baru menanyakan keyakinan. Nah, langkah awalnya seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus bisa membuat keyakinan kelas dulu, baru melakukan segitiga restitusi. Apa isinya? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Atau mungkin kamu ingin menjadi orang seperti apa? Atau mungkin kamu tahu nggak ya kelas itu apa saja? Ini Pak Guru, kamu apa yang kamu langgar? Ini adalah menanyakan keyakinan. Nah, kemudian tahapan segitiga restitusi, misalnya menstabilkan identitas. Ini ada beberapa contoh pertanyaan. Misalnya, berbuat salah itu tidak apa-apa, atau tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, atau kita bisa menyelesaikan ini. Atau Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Atau kamu berhak merasa begitu. Ini adalah contoh pertanyaan-pertanyaan dalam menstabilkan identitas. Kemudian
Yang kedua, ini adalah tahapan validasi tindakan yang salah. Contoh pertanyaan apa? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, misalnya anak terlambat. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Atau mungkin ada anak kita berantem, Bapak Ibu. Tiba-tiba anak kita tuh saking marahnya, dia itu menyobek kancing baju temennya. Kancing baju temennya jatuh, bajunya sobek, gak terima. Terus ditanya, kenapa kamu kayak gini? Ini Pak Guru kayak gini. Terus kamu ngapain? Saya ini Pak Guru, disobek bajunya. Kamu marah enggak? Saya marah Pak Guru. Kamu balas enggak? Enggak Pak Guru. Padahal kamu bisa membalas. So. Artinya apa? Padahal kamu bisa melakukan hal yang buruk, tapi dia enggak membalas. Mungkin karena takut ya. Atau mungkin dia bisa menahan emosinya. Nah ini apa? Contohnya ini. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ditanya dulu, alasannya kamu apa? Kenapa terlambat? Alasannya kamu kenapa berantem sama temennya? Ini Pak Guru merebut makanan saya, ayam goreng saya direbut, misalnya begitu kan? Atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah menjadi sesuatu yang penting buat kayak tadi Bu Guru Lina mempertahankan kepala tangannya. Kemudian tahapan yang ketiga, yang terakhir dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Contohnya apa? Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Terus apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Atau apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Atau kamu mau jadi orang seperti apa? Atau lebih rileksnya, lebih kompaknya, keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati bersama? Nanti anak yang akan mengingat, oh ini Pak Guru, ini gitu kan. Nah ini contoh videonya Bapak Ibu. Kemarin saya membuat video tentang segitiga restitusi. Assalamualaikum Mas Nando, bagaimana kabarnya hari ini? Aktornya Mas Nando. Oke, Mas Nando tahu tidak? Kasusnya gara-gara mencopet ketika ulangan. Ini pada tahap menstabilkan. Tidak apa-apa Mas Nando, semua orang Menstabilkan identitas. ingat tidak, seminggu yang lalu ketika kita ulangan, rumah Mas Nando juga mencoba ketika ulangan. Tidak apa-apa Mas Nando. Tahapan yang kedua, Mengapa Mas Nando validasi tindakan yang salah. Menanyakan alasan kenapa mencopet. adakah solusi supaya Mas Nando tetap bisa mengontrol bola tetapi tidak lupa untuk belajar? Apakah Mas Nando ketika begadang menonton bola pada saat berangkat sekolah terlambat? Apa yang Mas Nando lakukan supaya berangkat ke sekolah tepat waktu? Siswa yang mencari solusinya, memasang Oke, berarti Mas Nando sudah melaksanakan salah satu keyakinan kelas kita, yaitu meningkatkan kedisiplinan. Ini tahapannya ketiga, Ingat tidak? menanyakan keyakinan kelas. Mas Nando bersama teman-teman Mas Nando telah membuat keyakinan kelas bersama. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Apakah Mas Nando sudah melaksanakan keyakinan kelas itu? Oke, menurut Mas Nando, kira-kira solusinya bagaimana supaya Mas Nando bisa semangat belajar? Betul sekali Mas Nando. Cita-cita bisa kita raih dengan semangat belajar. Di samping itu, ketika ulangan, paling tidak kita bisa mengerjakan mudah dengan benar. Oke, sekarang Mas Nando boleh kembali bersama teman-teman, beserta guru. Mas Nando belajar yang semangat dan sungguh-sungguh ya. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, ini adalah contoh video penerapan segitiga restitusi dengan kasus yaitu Mas Nando ini terlambat sekolah ya, sehingga ketika saya
terapkan segitiga restitusi itu mulai dari tahapan menstabilkan identitas, kemudian saya validasi tindakan yang salah, yang terakhir menanyakan keyakinan, maka anak itu akan mencari solusi sendiri, tidak kita yang memberikan solusi. Maka dengan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang memantik siswa itu untuk menggali potensinya berbuat lebih baik. Dampaknya apa? Anak itu ketika kembali ke kelas, dia tidak akan merasa salah, maka dia akan menjadi lebih kuat untuk memperbaiki kesalahannya. Berbeda dengan seperti hukuman, atau berbeda dengan memberikan reward, pemantau, atau mungkin memberikan seperti orang rasa bersalah, atau mungkin seperti teman, atau mungkin kayak seperti monitor. Beda. Tapi dengan manajer penerapannya segitiga restitusi, anak itu akan menjadi lebih kuat mentalnya, lebih baik, dan harapannya adalah jangkanya lebih panjang. Sisi positifnya, anak baik, kemudian anak itu akan menghormati gurunya, tidak ada rasa dendam. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, terima kasih, salam dan bahagia. Ini artinya kenapa saya ngomong salam dan bahagia, karena kita ingat yang namanya KHD itu adalah untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan, gitu kan? Sehingga salam dan bahagia, mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik untuk dirinya sendiri atau sebagai masyarakat. Itu adalah tugas kita menuntun siswa-siswi kita. Terima kasih Bapak Ibu Guru, dari awal sampai akhir. Mungkin ini materi yang bisa saya disimulasikan sebagai kewajiban saya, yaitu budaya positif. Harapan dan doa mudah-mudahan bisa kita terapkan, terutama jangka pendeknya adalah guru kelas nanti bisa mengimplementasikan, membuat keyakinan kelas masing-masing, boleh dipajang menggunakan kertas atau lain sebagainya, dan diterapkan. Artinya ketika kita kelasnya sudah bisa menerapkan, saya yakin budaya positif di lingkungan sekolah Semboja 02 akan menjadi lebih baik. Dan ini perubahannya bukan untuk saya, bukan untuk panjenengan, tapi sebagai kewajiban dan tugas kita sebagai guru untuk menuntun putra putri kita supaya membekali mereka kelak hidup di lingkungan masyarakat sudah memiliki profil pelajar Pancasila yang jumlahnya 6, bukan 5. Itu Pancasilanya. Itu saja Bapak Ibu yang saya hormati. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak tutur yang kurang teratur, ucapan yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaiannya oleh Bapak M. Andrianto SPD. Semoga apa yang disampaikan kepada kita semua bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk berikutnya adalah penutup. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.